patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa, dalam meraih cita-cita. Kami patriot. Apa ya? Yang harus kita diskusikan tetapi satu menurut saya harapan di depannya adalah satu tadi dan tes dan pengukuran ini menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk meningkatkan prestasi kita di bidang. Baik, kita lanjut. Nah, selain tes fisik, harapan kita adalah ada tes keterampilan cabang olahraga yang mungkin gitu ya. Di cabang olahraga tertentu itu sudah ada. Ya, jadi nanti di paparan itu nanti ada sebuah tugas Bapak dan Ibu gitu ya. Tugas itu adalah sebetulnya bukan tugas itu dikumpulkan ke saya, tapi tugas itu adalah bagaimana Bapak dan Ibu bisa menyusun parameter tes fisik keterampilan di cabang masing-masing. Itu harapannya. Jadi itu menjadi masukan ke kami juga untuk ini tes cabang ini dan sebagainya. Nah, maksud juga tes keterampilan. Karena keterampilan tadi disebut dari awal itu objektif subjektifnya ada, tapi yang menilainya Bapak dan Ibu. Harapannya ke depannya adalah bukan masalah ini benar dan tidak, tetapi bagaimana Bapak dan Ibu bisa melaksanakan sebuah tes dan diukur dengan tepat sehingga bisa dievaluasi dan dianalisis dan evaluasi untuk kedepannya. Harapannya itu, Pak. Nah, ini ada tes, jadi tes keterampilan cabang olahraga. Ini ada contohnya saja, misal tes akan mengukur keterampilan dalam suatu cabang olahraga, keterampilan gerak atau penguasaan teknik. Nah, ini saya mau tanya nanti, apakah sudah punya apa tidak? Nah, ini juga yang harus dilaksanakan karena apa? Tes ini juga berfungsi buat apa ya? Berfungsi untuk tes ID, ya, kemudian juga proses, termasuk juga bagaimana Bapak dan Ibu bisa menilai sebuah keterampilan yang sudah dikuasai oleh atlet yang dibina. Jadi jangan sampai atlet dibina itu ya hanya sebatas latihan dan sebagainya. Jadi contoh misalkan bola basket di sini ada dan bola. Apakah ini bentuk dari tes keterampilan bola basket? Itu juga yang harus kita sama-sama. Karena apa? Tes ini akan berakibat kepada bagaimana menguasai gerakan-gerakan sehingga nanti gerakan itu bisa efektif dan efisien. Makanya kenapa latihan itu diulang, ada trial error, salah benar diulang terus sehingga otomatisasi. Ya, nanti ini contoh ya. Jadi suatu tes yang mengukur, nah pada itulah yang lebih mengetahui di cabang olahraga masing-masing terkait tes keterampilan. Karena di pembinaan, apalagi pembinaan misalnya di Kemenpora itu ada sebuah tes, parameter tes untuk cabang olahraga masing-masing dan itu berbeda. Yang lebih tahu orang teknisnya ada Bapak dan Ibu di lapangan. Dan nanti ada normanya, dan diterjemahkan sehingga teknik ini gitu kan bisa mengangkat performa atlet. Ya, termasuk juga mungkin tes keterampilan yang tim ini mungkin ada koordinasi, komunikasi, ada lagi dan sebagainya. Karena nanti lebih spesifik setiap nomor, setiap posisi itu lain-lain. Nah, ini harapannya begitu ada sebuah tes keterampilan cabang olahraga. Oke, ada prosedur dalam pembuatan tes keterampilan. Ini bagaimana masalah atau kebutuhan sebuah tes. Kebutuhannya apa? Tes keterampilan apa? Masalahnya apa? Kebutuhannya apa? Nah, itu juga menjadi salah satu prosedur. Ya. Kemudian juga kecakapan berat yang akan diukur, karakter caburnya, nomornya, ya, itu juga penting. Nomor bergu, nomor perorangan itu lain. Nomor jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh itu lain dan sebagainya.
Jadi analisa iya, Bapak Bapak dan Ibu Ibu bisa bisa analisa. analisa. Jika ada cabang olahraga yang notabene spesifik, makanya program itu harus ada prinsip latihan itu ada spesifik gitu ya, individual. Nah itu di sini diukur. Bagaimana tesnya? Diteskan. Misalkan melempar, menangkap, misalkan. Kalau karakternya begitu. Itu seperti apa? Item tesnya. Dan protokol tes. Nah, ini kadang-kadang protokol tesnya. Kadang-kadang seperti push up itu ya. Protokol tesnya hanya begini aja. Kan tidak begitu. Harus begini. Jika dihitung begini dan sebagainya. Nanti juga saya kirim Mbak Alfi ya. Nanti ada beberapa tes meskipun ada sebuah buku itu item tesnya ada untuk apa dan sebagainya. Mungkin nanti bisa share gitu ya. Termasuk juga panduan-panduan kemarin. Termasuk juga standarnya, benchmarknya. Benchmark itu adalah tolak ukur. Ketika Bapak dan Ibu tidak ada tolak ukur, mau dia fisik, dia keterampilan, dia prestasi, Bapak dan Ibu tidak ada goals settingnya tidak ada. Jadi tetap harus disetting. Ya. Jadi jangan sampai melatih itu tidak ada standar. Standar larinya itu hanya 10 detik. Yang bisa 10 detik itu benchmarknya. Bagaimana 10 detik, bagaimana ini, bagaimana dan sebagainya. Atau lemparannya, atau poinnya, banyak hal. Jadi harus membuat standar benchmark. Makanya tadi di awal benchmarking database itu penting. Database kita, database atlet, database pesaing dan sebagainya. Apalagi hubungannya dengan ya tadi ingin meraih juara. Ya, tidak hanya program latihan saja, tapi pelatih itu menjadi manajer performa dari atlet-atlet kita. Ya, tidak hanya melatih saja. Kalau melatih saya yakin sudah pakarnya, tinggal bagaimana kita mengembangkan hal-hal yang lain. Oke. Nah ini Bapak dan Ibu ada contoh mungkin di Permenpora 24 itu terkait parameter tes ini tapi bersifat dinamis dan perlu pemutahiran perubahan. Ini contoh saja di ada ulang. Nah ini Pak, ini parameter tes fisik Pak. Ini sudah ada di Permenpora 15 disebut ini ada perdebatan. Ini perlu pemutahiran termasuk juga bersifat yang dinamis. Misalkan ini Pak, ini ada item tes. Kami juga salah satunya yang mengusulkan meskipun ini ada perdebatan di beberapa cabur, ini terkait yang terpenting adalah kita sebagai praktisi di lapangan akan harus memberikan sumbangsi pemikiran bahwa inilah ada sebuah profiling, karena ini profiling ini tidak hanya kita yang buat, tetapi dengan sumber-sumber yang ada. Contoh Pak, di ini adalah standar profil olahragawan tingkat dunia ini kita kumpulkan di berbagai penelitian, berbagai kejuaraan dan sebagainya. Ini misalkan NT itu 30,61. Itu Pak, itu hasilnya. Kemudian juga shoulder, vertical jump, overall dan sebagainya. Kenapa kami buatkan begini? Ini menjadi sebuah landasan saja sebagai kami organisasi memberikan sumbangsi kepada Bapak dan Ibu melalui parameter tes kondisi fisik Pak. Ya, ada ras tes. Kenapa ras tes berbeda dengan yang lain? Mungkin bisa dicari di Permenpora ini. Ini hanya masih berlaku untuk cabang olahraga BUMN yang 14, yang 10, gitu ya. Tetapi ini menjadi sumbangsi kita akademisi untuk memberikan sesuatu parameter profiling orang-orang. Nah ini juga menjadi sebuah benchmark gitulah ya, benchmark untuk pemikiran kita. Meskipun nanti ada sifatnya perubahan dinamis, perubahan yang otomatis ataupun misalkan ya ada pemutahiran data. Misalkan misalkan shoulder vertikal jamnya 80. Kalau 80 itu sudah tinggi Pak ya, vertikal jam sudah tinggi ya. Itu kan dibutuhkan. Inilah
yang harus kita kritisi. Ketika kami membuat sesuatu harus kritis. Jadi jangan sampai ini ya udah ini aja. Enggak. Harapannya adalah tetap dinamis, Pak. Kami pun juga harus menyadari bahwa kami itu tidak lebih spesifik dari Bapak dan Ibu di cabang olahraga, ya. Jadi di sini itu kalau tidak salah ada dayung, ada apa lagi? Ada senam, ada atletik, ya di bola ini. Kemudian kenapa kita turunkan karena ini menjadi benchmark nanti yang menurut kami ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk sebuah tes yang kurang. Ya. Ini meskipun ya tadi ini sifatnya dinamis. Ini contoh saja Pak, nanti bisa dilihat di Permen Bola 15 2024 terkait parameter kondisi fisik Pak. Ini ada ketika tes itu jadi KPP. Ataupun nanti ini bisa ada perubahan. Perubahannya adalah benchmarknya atau perubahannya adalah item tesnya. Dan nanti harus ada protokol tesnya. Bagaimana ini benar dilakukan, bagaimana errornya, biasa seperti apa dan sebagainya di sini. Jadi ini contoh saja apa namanya parameter tes kondisi fisik, kaitannya dengan kita membina sebuah program latihan sehingga program latihan itu bermakna bagi kita semua. Oke, baik. Nah ini contoh ini instrumen keterampilan olahraga silat ada ya. Ini kita pakai dulu itu 2024 itu apa namanya di PPP sekarang Popda ya sekarang namanya itu ini terkait keterampilan dasarnya pukulan tendangan jatuhan itu kalau ada perubahan karena saya tim kami juga ada dari silat Pak Moni dari Solo ya. Nah ini juga terus berubah Pak. Nah, atau nanti di IF-nya itu sudah ada, di IOCO-nya sudah ada. Ya, kaitan ini. Teknik menyerang, teknik tekan, kombinasi berat, kemudian sasaran 2 menit dan sebagainya. Ini sebuah ini bisa dikritisi bersama-sama Pak. Disesuaikan dengan tadi apa? Perkembangan kekinian masalah cabang olahraga. Kira-kira ada nggak di cabang olahraga itu tes skillnya pasti ada kalau kita cari tes skillnya untuk tangkis ada, untuk tenis ada, untuk bola ada dan sebagainya. Nah ini harapannya adalah sebuah instrumen yang perlu kita kritisi, kita mutakhirkan sehingga bisa mencerminkan di luar nanti taktik, gizi dan sebagainya pasti ada. Nah disinilah kita bisa sebutkan termasuk nilainya Pak. Nilainya itu adalah ini tadi ada unsur objektif dan unsur subjektif. Silakan Pak. Satu itu seperti apa, 2, 3, 4 itu seperti apa. Dan total skor. Nah ini ketika ini sudah dibuat oleh Pak dan Ibu, nah ini menjadi bahan untuk ke depan. Ya, jadi satu tadi di fisik Pak kita balik lagi. Bisa saya pulang atas nama sebelum yang fisik. Nah ini silakan Pak kita kritisi ketika dia itu putra putih akan lain, sit and reach-nya, fleksibilitasnya ini silakan Pak. Dan kritisi masalah ini. Wah Pak ini terlalu banyak. Misalkan nggak gini Pak. Ada pertanyaan bagaimana blip test dengan rush test. Nah itu juga yang harus. Nah itu juga yang harus kritisi. Oke cukup dengan ini saja ya, cukup saja Pak, menjadi masalah. Jadi kita mengkritisi ini sesuai dengan cabang olahraga. Karena ketika waktu itu, ketika kita membuat ini salah satunya kita unsur-unsur dari PB. Meskipun ya kadang-kadang PB ataupun dari organisasi yang ada nilai lain Pak. Kadang-kadang punya ide bagian tapi kami berbasisnya dalam berbasis data. Kami pun menyusun ini itu tidak asal kami. Saya bukan orang bulu tangkis, bisa. Tapi ini menjadi bahan pertimbangan. Ketika ada yang salah, ketika ada yang kurang, itu dikritisi supaya ditambah ataupun bisa. Oke, tidak usah di rush test, udah blip test saja. Itu nggak jadi masalah.
silakan saja Pak. Karena menyesuaikan dengan karakteristik cabang olahraga. Tadi mungkin Bapak dari bowling Pak ya, dari bowling gitu ya. Bowling seperti apa? Apakah dengan cukup? Nanti ada Pak, ada tes yang VO2 max-nya itu ya tidak seperti blip test, gitu ya. Ada apa namanya ya? Apa? Saya lupa namanya. Jadi lari, dia betul jalan dulu, balik yo tes Pak. Jadi larinya sama, tapi ada jeda istirahat jalan, balik lagi, bisa dicari Pak. Yo tes namanya. Itu ya, itu untuk panahan cocok Pak, karena ya itu. Kalau untuk grip test kan dia apa namanya tingkat apa ya geraknya tinggi Pak, mungkin di sepak bola mungkin atau dan sebagainya, tapi harus kita menyesuaikan. Rush test juga sama Pak, apakah butuhkah apa tidak, cukup dengan rush test atau blip test, termasuk tadi cabang olahraga yang notabene karakteristik cabang olahraga tidak memerlukan gitu ya sistem energinya Pak, karena nanti juga ini ada ya, nanti fisiologi ada nggak ada ya, nggak ada ya nanti fisiologi, karena sistem energi aerobik itu beda-beda Pak, itu beda-beda. Makanya nanti bisa dilihat di bawah itu ada lain-lain Pak, apa namanya item testnya Pak, dan lain-lain, meskipun tetap butuh kita kritisi. Artinya yang penting kamu memberikan sesuatu buat siapapun untuk bisa mencoba dan mengkritisi, termasuk juga tes keterampilan. Bagi tes keterampilan itu pakarnya kepada ibu di cabang olahraga. Apakah betul ini, apakah harus ditambah, harus seperti apa, sebagainya. Yang salah itu apa? Kita sebagai pelaku tidak punya alat ukur, tes dan mengurangi tidak apa, itu yang salah. Melatih kita tidak tahu tesnya seperti apa, ukurnya seperti apa, menganalisanya seperti apa, termasuk juga tadi evaluasi untuk program berikutnya. Makanya banyak sekali dalam tes dan pengukuran itu attitude besar-besaran Pak, ya, jadi besar-besaran. Mungkin ada di sini ada PPV atau Spopnas atau Spopda, ketika ada monitoring tes itu Pak, push up itu sampai 100 Pak. Padahal sebetulnya jangan banyak, sesuai saja, karena dilihatnya adalah rasio. Ketika hasilnya 100 lebih baik, tapi ketika dilihat dari benchmark tidak mungkin Pak. Secara kalau logikanya dilakukan dengan baik dan benar, makanya ada protokol tes. Nanti saya berikan nanti ini ada protokol tes salah satunya kita pakai Pak. Ya. Oke, ini juga sama apa namanya instrumennya. Ini beberapa referensi, meskipun masih banyak referensi, tidak juga berbasis referensi Pak. Tidak mungkin kita berbicara ataupun apa tanpa data ataupun referensi. Nah, maksudnya di sini tugas Pak tadi buat tes fisik terapi masing-masing cabang olahraga, norma atau rubriknya. Ini penting Pak, bukan buat saya atau memang sudah ada tes baku dari IF International Federation atau induk organisasi di cabang olahraga. Nah ini juga harus kita kritisi ataupun kira-kira ada bulu tangkis ada, apalagi Pak ini cabang olahraga bowling Pak, mungkinnya di belakang bowling ada tesnya. Nah ini juga ada, ya itu harus ada Pak, karena kalau kita tidak membuat ini tidak ada rujukan ya, tidak ada rujukan. Jadi tugas kepada kami sebetulnya tes fisik. Hubungannya tes fisik itu seperti apa menurut kacamata karakteristik cabang olahraga. Kemudian juga keterampilan seperti apa Pak? Keterampilan apakah dia teknik, apakah dia pemainnya, atau dia seperti apa. Dan ini juga harus coba nanti apakah ada IF. Karena saya di senam jadi ada IF sudah ada keterampilan ini dari usia dari mana, mungkin nanti Bapak bisa cari gitu ya, bisa tidak ada item tes keterampilan ataupun fisiknya, fisik untuk nomor ini nomor ini itu ada Pak, meskipun kami juga sama melakukan yang sama. Jadi kami membuat sesuatu itu berdasarkan data, berdasarkan referensi, berdasarkan penelitian yang sudah ada Pak.
Ya contoh mungkin ada yang panjat, panjat ada selain Bayu. Ya hati-hati Pak, hati-hati, panjat itu nomor 1 sekarang Pak. Tapi kita jangan terlena. Nah, jangan juga buat tangkis gitu Pak ya. Nomor 1 Pak, karena terlena, karena udah biasanya juara, biasanya ini. Akhirnya terlewat oleh orang lain. Nah itu juga yang menurut saya kita tetap waspada. Ya, gitu ya. Bahkan saya punya cerita mungkin ini boleh tangkis ketika Korea itu naik prestasinya itu dari raket dulu Pak tidak salah. Saya sejarahnya. Dia ada atletnya, dia raket dulu yang di supply. Ketika raketnya sudah mulai naik, industrinya naik, atletnya pun naik. Itu juga mungkin bisa sebuah cara untuk harapannya begitu Pak. Ya, jadi tes fisik ini khususnya termasuk keterampilan Bapak Ibu yang lebih memahami. Kami hanya mendorong saya supporting pemikiran saja supaya Bapak bisa terbuka ketika tes. Hanya tes fisik itu setiap cabang olahraga pasti ada perbedaannya, disesuaikan dengan karakteristik. Ketika Bapak ini tidak cocok dan punya argumentasi kuat, itu kenapa tadi? Makanya salah satunya adalah harus buat itu adalah apa sih yang harus kita, makanya ada benchmarking, ada tolak ukur yang harus dilaksanakan oleh masing-masing cabang olahraga. Oke, ini dan ada bisa melengkapinya Mbak, ada sebuah protokol tes. Ini aja Pak, colokan aja Pak. Oh ini ya. Oke, sebentar Pak ya. Masuk. Coba. Oh ya. Baik Pak, ini kita coba juga Pak. Ini yang tahun yang lalu kita bikin Pak. Pak ini juga petunjuk pelaksanaan tes fisik calon olahragawan yang waktu itu diselompein Pak. Jadi maksud saya itu tadi adalah protokolnya ini adalah jelas Pak. Bagaimana tujuannya, bagaimana peralatannya, bagaimana prosedur pelaksanaannya. Itu jelas Pak. Jelas maksud saya adalah ini harus jelas bagaimana nilainya dan sebagainya. Ini juga yang harus kita laksanakan karena bukan berarti kita itu tidak dari hasil tapi dari protokol tesnya. Protokol tesnya yang harus kita sama-sama karena ketika atlet tidak fit and reach atau standing board yang pasti tapi apa sih yang diukur, harus seperti apa sih pelaksanaannya dan sebagainya, sehingga tadi Pak datanya jangan bias. Itu saja Pak, jangan bias. Nah ini juga yang diharapkan gitu ya, bagaimana tes itu apa, mengukur perencanaan olahragawan itu seperti apa. Nah ini juga yang menurut saya yang biasanya Pak itu terlupakan. Ya, apalagi nanti hubungannya dengan kecocokan tes ini untuk mengukur aspek ini dengan cabang olahraganya. Nanti kita akan video juga begini ya, bayar nanti. Ya, termasuk juga bagaimana performa evaluasi tes. Nanti juga kita berikan, mungkin sudah punya. Meskipun ini banyak Pak, ini banyak sekali. Endurance seperti apa? Ini silakan tinggal pilih saja, sesuai dengan karakteristiknya. Dan di sini ada bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Meskipun ini bahasa Inggris Pak ya,
sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris lah ya. Bagaimana analisanya, bagaimana target grupnya, rehabilitasi seperti apa, kualifikasi seperti apa. Ini banyak Pak. Jadi harapannya adalah satu, aspek ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi ya kepada Ibu. Di sini banyak, bagai strength-nya seperti apa, kemudian juga speed and power. Ini silakan Pak, ini bisa dinyanyi ya, dan sebagainya. Termasuk tadi Pak yang terakhir ini parameter kondisi fisik Pak. Ini meskipun harus dikritisi bersama. Ini ada parameter kondisi fisik olahragawan pada sentra ya, pada sentra ya. Artinya ini bisa menjadi rujukan kita bersama, gitu ya, karena di dalamnya itu sama Pak tadi seperti halnya yang urutan siapa? Di sini angkat besi adalah, kemudian juga ketik dan sebagainya. Ini Anda silakan nanti Mama bisa apa ya mencari itu, gitu ya. Dan ini menjadi rujukan kita bersama. Oke, mungkin begitu dari saya. Mudah-mudahan kita banyak diskusi. Harapan saya adalah satu, tes dan pengukuran, evaluasi dan analisa ini penting untuk meningkatkan performa atlet yang kita akan latih dan sedang dilatih. Harapannya begitu. Kemudian juga harapannya itu tadi Bapak dan Ibu menjadi manajer ya, sebuah performa dari atlet, karena berbasis data dan itu akurat. Jadi sekali lagi, jangan sekali-kali data ini diubah sedemikian rupa karena akan merugikan. Dan data ini menjadi sebuah benchmark dan database untuk Bapak dan Ibu untuk menyusun program latihan di depan, bahkan bisa memprediksi keterampilan, kondisi fisik dan selanjutnya termasuk prestasi yang akan diharapkan. Misalkan tujuannya 2028 berarti apa yang harus dilakukan dulu, peak performanya, bagaimana transisinya, bagaimana dan sebagainya, khususnya sampai saat ini. Jadi kita terbalik dari atas dulu ke bawah ya, lihat, kemudian kita susun lagi ke atas lagi, supaya salah satunya tes dan pengukuran salah satu aspek penting dalam proses pembinaan olahragawan yang kita bina. Mungkin itu nanti ada diskusi masukan, termasuk juga saran, silakan. Jadi harapannya adalah sekali lagi Bapak dan Ibu, tes dan pengukuran, analisa dan evaluasi itu sangat penting. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pertimbangan Bapak dan Ibu untuk sebuah program latihan untuk pilih performa dari atlet yang dibinanya. Kita kembali lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan materinya dari Bapak Dr. Helmi Firmansyah SPD MPD. Ini langsung saja Bapak Ibu, karena memang sudah selesai pemaparan materi dari Bapak narasumber tadi. Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang perihal tes, evaluasi dan pengukuran yang telah disampaikan oleh narasumber, boleh langsung ditanyakan, nanti akan langsung dijawab oleh narasumber. Paham. Oke, ini ya, jadi supaya interaktif ya. Silakan, dari mana Pak? Cabang apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya izin bertanya Bapak tentang tes dan pengukuran. Untuk tes dan pengukuran, apakah ada tabel yang sesuai dengan kategori umur Bapak? Karena yang di sini kebanyakan pelatih-pelatih yang dibina ini mulai dari usia dini sampai dewasa. Contoh, misalkan kita endurance menggunakan waktu 12 menit. Apakah ada kategorinya? Usia dari sekian sampai sekian, kategori bagusnya itu dia dapat menempuh jarak berapa? Dan itu masuk kategori cukup atau sudah bagus atau kurang? Terima kasih Bapak. Oke, baik, terima kasih Pak.
Jadi pertanyaan sebetulnya itu pertanyaan balik lagi ke sendiri mungkin ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi makanya tadi ketika membuat sebuah tes ataupun membuat sebuah parameter ataupun melihat parameter sejauh mana sih gitu ya atlet kita sudah melaksanakan, karena parameter itu hanya tolak ukur Pak. Sekarang pertanyaan saya kita balik. Ketika Bapak dan Ibu sekarang di usia itu Bapak punya data tidak? Itu sebetulnya benchmark Bapak. Misalkan ada atletnya 10 dites lari, ternyata larinya itu misalkan jaraknya misalkan 2 meter misalkan. Berarti itu benchmark sebetulnya. Benchmark oleh apa? Nah, benchmark tadi yang saya lihatkan itu adalah dunia Pak. Dunia. Kalaupun nanti Bapak bisa lebih interaktif mencari data, sebetulnya banyak Pak. Cuman memang sulitnya ya waktu Pak. Tadi makanya data itu sulitnya adalah salah satunya adalah tadi kehilangan kesempatan atau waktu Pak. Misalkan tadi Bapak atletnya itu usianya 12, 15 sampai misalkan antara itu. Nah, ketika dites itu makanya datanya ambil Pak. Itu menjadi benchmark Bapak. Untuk kedepannya, untuk kedepannya tidak menuju sana saja Pak. Benchmark itu hanya patokan, karena patokannya itu adalah itu di dunia. Nah sekarang kalau di sana nanti itu usianya berapa Pak? Itu makanya kan berubah-ubah Pak. Nah makanya kita kembalikan lagi karakteristik dan kekhasannya cabang masing-masing Pak. Tidak bisa disamakan. Seperti tadi Pak, karena dari bowling. Kalau beli tesnya untuk bowling seperti apa? Cocok nggak beli tesnya untuk bowling? Apakah dengan dan ini? Item tes ini? Nanti makanya tadi usia mempengaruhi. Karena apa? Karena perkembangan pertumbuhan nanti di individual itu akan ada. Itu bagiannya nanti bagaimana Bapak bisa melihat benchmarking itu menjadi sebuah data. Ketika Bapak ada, itu aja data anak-anak Bapak untuk menjadi sebuah tolak ukur. Jadi kita jangan pusing Pak, kalau nyari lagi kenapa kami tadi ada ini untuk pembinaan Pak, contoh untuk pembinaan di usia 15 tahun ke atas Pak. Nah, ini 15 tahun ke atas. Nah 15 tahun. Kenapa ada 100%? Ada 80, kita turunkan Pak. Nanti lihat, nanti posisinya di mana. Siapa tahu nanti atlet kita itu sudah benchmarkingnya 100. Ini kita mencari di berbagai sumber Pak. Jadi kalau kesulitan, data Bapak itu menjadi data akurat. Misalkan tadi beli tesnya levelnya 11, ya udah 11. Dia kondisinya begini, oke. Dan itu data itu Pak penting Pak. Kalau kita membandingkan saja terus dan tidak dapat, ya akhirnya kita tidak dapat Pak. Data itu yang penting. Yang penting adalah ada gap gain antara perlakuan 1, perlakuan 2 setelah proses itu seperti apa. Makanya tadi kita kembalikan lagi tes dan pengukuran evaluasi dan analisa itu terhadap ke cabang olahraga masing-masing Pak. Tidak ada kita menyalahkan ketika tes Bapak ini, kok ini kurang. Enggak Pak. Data kita, atau nanti ketika di tes di KONI ini kemarin saya tes Pak mandiri kita dia levelnya 11 misalnya, sekarang sudah 11 putaran kedua, nah itu sudah ada peningkatan Pak, yang lebih tahunya Bapak. Karena makanya tadi tes dan pengukuran itu tidak disamaratakan, makanya di sini juga ada tes kemampuan general physical ability. Itu hanya 4 Pak, standing, T-test, sprint, Cooper test, cukup. Itu untuk umum Pak, umum. Jadi siapapun juga bisa. Ini benchmarknya. Ketika dia standingnya berarti dia 2 meter 50 itu sudah bagus. Begitu saja. Sebenarnya sederhana, jadi bukan berarti ketika lebih dari itu bagus enggak, berarti sudah melebihi, berarti tingkat strength kekuatan daya beratnya, ototnya, tungkainya atlet itu sudah bagus. Bagaimana agility-nya, bagaimana sprintnya, ketika 40 meter itu 5
detik itu sudah bagus. Nah seperti itu. Nah, menentukan sekarang benchmark masing-masing itu bisa oleh Bapak dan Ibu di cabang olahraga. Silakan saja. Jadi tidak salah. Yang salah itu tidak melakukan tes dan pengukuran, tidak tahu benchmarknya, tidak tahu perkembangannya, dan makanya itu setiap tes itu Bapak itu datang. Makanya tadi tantangan untuk apa namanya tes pengukuran analisa itu ya kita kehilangan data. Kehilangan data. Mas Pak ini jatuh Pak. Oke. Ya, jadi itu Pak ya. Jadi harapannya ketika tadi ada tes dan sebagainya, mohon kiranya Bapak dan Ibu bisa mengetes secara internal. Kemudian juga kalaupun nanti Bapak dan Ibu rajin Pak, searching Pak. Banyak gitu kan. Kami pun demikian bisa menuangkan pemikiran kita untuk membuat ini. Ini tidak mudah Pak. Bahkan kami bukan misalkan cabang olahraga bulu tangkis, bukan. Tapi kita coba untuk tuangkan meskipun tadi ada perubahan, pemutahiran, kesalahan dan sebagainya hal yang wajar. Akan tetapi kami memberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu ketika nanti di lapangan ya di tes berarti benchmark ini. Oh, si anak ini misalkan tadinya larinya 12 jadi 13. Itu benchmark. Itu patokan kalau ukur Pak. Itu saja. Sesederhana itu. Jadi ada efek, ada apa lagi? Perubahan ketika pelaksanaannya. Nanti seperti apa nih ke depannya ya? Mau berbagai aspek keterampilan maupun fisik. Jadi harapannya tadi saya tadi di akhir buat tes keterampilan itu bukan hanya buat Bapak tes saja. Oke, tes sekarang pusatnya harus ya gitu. Tapi protokolnya harus begini. Oke. 1 menit itu 20, berarti 20 warnanya. Terus nanti ada program latihan itu tidak hanya keterampilan, tapi program latihan secara fisik dan sebagainya. Apalagi di tahapan persiapan umum seperti apa berapa persen, kan gitu kan? Mungkin kemarin sudah ya. Kemudian juga di tahapan khusus seperti kompetisi seperti apa. Nah itu kita sesuaikan. Nanti bagaimana dan nanti alurnya seperti apa sehingga apa ya? Kita bisa. Ini adalah sebuah tolak ukur saja dari berbagai profil atlet dunia saja Pak. Tetapi ya disesuaikan. Walaupun pertanyaannya tidak nyampe begini ya sudah berarti begitu. Tapi ketika kita ada tolak ukur, goals ataupun apa harapan, keinginan yang tercapai itu yang diharapkan. Ya, jadi bukan berarti semuanya karena apa? Aspek fisik akan mempengaruhi keterampilan. Ya, meskipun keterampilan tadi bowling Pak ya, keterampilannya bagus, tapi fisiknya jelek. Apa yang harus dilakukan oleh kita dalam tadi menganalisis dan membuat suatu program? Apalagi sekarang Pak ya, anak-anak sekarang susah Pak ya. Sekarang jadi yang dulu ya diajak untuk fisik aja susah, apalagi notabene seperti dulu tuh ada dari catur misalnya Pak. Buat apa saya latihan ini? Karena kan hanya duduk saja main catur begitu. Padahal kan menunggu. Karena konsep apa namanya VO2 max itu bukan untuk aktivitas, tapi bagaimana menyiapkan kita dengan posisi yang panjang sehingga kita konsisten untuk bisa menghadapi misalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. Ya, seperti hanya contohnya pemanasan Pak. Pemanasan itu kan dulu kan cedera ya. Pemanasan dulu biar nggak cedera, kan itu salah Pak, salah konsep Pak. Padahal kan cedera itu dua pemanasan, udah ini tapi menunya salah ya cedera juga. Nah itu konsep itu Pak. Jadi sebuah kegiatan beraktivitas itu harus ada aktivitas fisik yang diberikan. Ketika Bapak dan Ibu tidak memberikan aspek itu, ya mungkin akan lambat. Meskipun prestasinya tinggi. Ada anekdotnya begini, fisiknya lemah tapi prestasinya tinggi, apalagi fisiknya tinggi, mungkin prestasinya akan lebih tinggi lagi. Mungkin begitu Pak ya. Jadi salah satunya adalah benchmark itu silakan bisa dibuat sendiri. Makanya tadi ada tugas itu masing-masing bukan ke kami, tapi itu menjadi sebuah apa implementasi pemikiran kita untuk dituangkan. Karena orang lapangan itu susah ya Pak ya Bu ya, nulis itu susah Pak ya, susah ya. Nah kenapa ya, itu kita sama, saya juga orang lapangan Pak, tapi saya karena terbentur oleh
harus berkontribusi, akhirnya ya sedikit meskipun berat Pak, sama orang. Tulis saja, oke ini benchmarknya, perkembangannya begini dan sebagainya, dan itu. Dan saya salah satunya ketemu, ini pengalaman pribadi, ketemu dengan pelatih siapa, Zohri itu waktu di NTB itu Pak, betul Pak, betul dia tuh detail Pak, pakai tulisan tangan, detail, latihan segini waktunya, terus begini, pace-nya begini, saya lihat luar biasa, meskipun ya dengan keterbatasan yang ada. Nah harapannya Bapak dan Ibu tetap menjadi sebuah manajer database untuk para atlet. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Masih ada Bapak Ibu? Atau sudah ngantuk? Pertanyaan dari Pak Soleh tadi sudah dijawab ya Pak Soleh ya. Bapak Ibu yang lain? Cukup kayaknya. Masih ada? Oke. Kelihatan repot mungkin. Repot. Iya, karena berkutik dengan data ini tidak mudah untuk orang lapangan biasanya Dok ya. Tersistematis pekerjaannya kalau ini ya Dok ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Atau tips and trick mungkin ya Dok ya. Misalnya penggunaan aplikasi juga tadi sudah disinggung. Memang kalau pakai manual kayak kesannya banyak banget ya Dok ya. Jadi memang pemanfaatan teknologi dalam aplikasi mungkin juga bisa membantu ya Dok ya. Ya, oke. Jadi aplikasi memang penting Pak, Bu. Tapi tetap kita harus tahu makna dari aplikasi itu, pemaknaan itu paling penting. Ketika sudah ada nilai, sudah ada norma, pemaknaannya itu seperti itu harus Pak. Karena itu yang menjadi tindak lanjut dari program latihannya kan. Jadi teknologi itu hanya alat bantu. Ya, kenapa kita manual itu, bukan manual itu kita ke zaman yang lama, tapi kalau sudah ditulis biasanya oh ini begini, itu ingat. Tapi kalau Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan teknologi itu akan lebih efektif, asal pemaknaan penerjemahannya itu jelas, sehingga program latihan ke depannya dari asas tes dan pengukuran, evaluasi dan analisa itu penting untuk kemajuan prestasi yang kita miliki. Mungkin begitu. Iya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi meskipun aplikasi tapi tetap harus dengan prinsip-prinsip nilai yang yaitu validitas, reliabilitas dan objektif. Ada aplikasi membantu tapi nilai pengukurannya dibesarkan atau dikecilkan sama saja Sama saja. Nah, jadi memang jangan sekali-kali lah jangan sekali-kali kita menaikkan tes fisiknya, wah janganlah. Karena itu akan merugikan sebetulnya, merugikan Bapak dan Ibu. Harapannya adalah objektif selesai, itu saja. Cukup Bapak Ibu? Masih ada yang ditanyakan atau yang didiskusikan? Tidak ada mungkin. Dari Pak Dr. Helmi, ada yang ingin disampaikan lagi? Saya mungkin sedikit boleh. Closing statement ya apa ya? Oke, terima kasih atas kesempatan saya bisa berbagi keilmuan, berbagi pengalaman. Harapan saya bukan menggurui karena di sini ada senior-senior saya. Saya berangkat untuk berkontribusi pemikiran terhadap olahraga prestasi di Indonesia pada khususnya gitu ya. Kemudian juga kami adalah pencipta. Bahkan kalau saya tadi karena saya dari Senam, Pak. Saya itu tadi saya bilang ke Pak Faisal, Pak ya, di Senam saya itu PNS, Pak. Pegawai negeri Senam, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu pegawai negeri cabur masing-masing itu curahkan pemikiran gitu ya, curahkan kontribusinya untuk kemajuan kita bersama meskipun dengan keterbatasan yang ada. Harapannya adalah Bapak dan Ibu program pelatihan, program latihan itu tidak sia-sia dengan data. Dari sekarang mohon kiranya Bapak dan Ibu punya data yang jelas, objektif sehingga ke depan bisa menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Jadi jangan sekali-kali lagi kita memanipulasi data. Karena data itu penting, karena data ini bisa berakibat kemana-mana. Kemudian juga harapannya setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu ada tugas. Nah tugasnya sebenarnya bukan dikumpulkan ya, bukan penilaian, tidak ada. Cuman apa ya, coba kita pikirkan bersama, apa ya yang harus kita lakukan ketika di tes ini, apa ya dan sebagainya. Nah begitu mungkin, jadi harapannya mohon maaf jika ada kata salah tingkah dan perlakuan saya yang kurang berkenan.
bukan menggurui gitu ya. Kita berbagi pengalaman, keilmuan. Saya yakin Bapak dan Ibu lebih paham, lebih hatam masalah cabang olahraga, akan tapi kita sama-sama untuk berkontribusi untuk ini apa nih, Sriwijaya Gold ini kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ini juga ternyata tidak diikuti secara luring saja, tapi ada daring melalui Zoom. Masih ada pertanyaan mungkin dari Zoom Ada? meeting. Zoom? Oh, ada. Mana? Ada pertanyaan ini boleh. dari Bapak Dadang Hidayat. Mana yang efektif untuk mengukur daya tahan antara lari 12 menit dan 15 menit? Khususnya untuk mengukur VO2 max. Ini mungkin Cabur bisa apa ya? di sini belum dijelaskan caburnya Bapak. Jadi secara general. Ya. Pak Dadang ini dari mana Pak? Ya, dari Pak Dadang Hidayat. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Pertanyaannya luar biasa. Jadi tetap akan sama karakteristik cabang olahraga secara sistem energi, secara di lapangan itu harus mengetahui Pak. Sekarang ketika ingin menilai sebuah VO2 max itu bisa berbagai cara. Beat test itu bisa, rush test bisa, dan sebagainya. Kalau untuk data ya itu bisa kemana saja. Tetapi nanti ketika sudah mempunyai data yang valid, itu bisa konversi kepada cabang olahraganya. Ketika kita kenapa sih harus ini, kenapa sih ini, seperti tadi ya, di bulu tangkis ada rush test dan ada beat test. Kenapa? Karena karakteristik dari cabang olahraga bulu tangkis itu begitu lama, meskipun lama sekarang tidak terlalu lama, tidak karena sistem rally dia ada berhentinya dan sebagainya. Termasuk juga panahan itu yo-yo test. Yo-yo test itu lari, berhenti 20 meter sama seperti 20 meter, kemudian juga jalan 5 meter, balik lagi, ada bunyi, lari lagi dan sebagainya. Itu juga ada, levelnya sama Pak. Nah jadi efektifnya menurut pandangan saya ketika data yang valid itu ya memang dikarakteristikan ke cabang olahraganya. Gitu ya. Seperti sekarang kalaupun senam apa cocok enggak dengan beat test atau dengan yang lain. Nah itu juga yang harus, karena sistem energi berbeda-beda, ada aerob itu lain-lain Pak. Seperti sekarang silat itu kan cepat ataupun seperti apa, harus ada bantingan. Sekarang ada bantingan atau apa ya, ada bantingan. Nah itu seperti apa, berarti harus apa, aspek apa, selain dia kuat, selain dia bugar dan sebagainya. Jadi untuk Pak Dadang ya tadi ya, nah itu untuk data bisa melalui beat test ataupun balke ataupun apa. Jadi harapannya tetap Bapak dan Ibu mempunyai spesifikasi kira-kira kecocokan dari cabang olahraganya. Tidak mungkin sekarang cabur bowling kemudian juga disamaratakan. Tapi kalau untuk data itu bisa saja Pak pakai beat test, bisa pakai ini untuk melihat perkembangan aspek VO2 max ataupun hal-hal yang lain. Jadi bukan berarti tidak boleh, akan tapi itu menjadi data dan disesuaikan. Yang sulit itu apa? Tes disesuaikan dengan karakteristik. Nah itu juga yang membutuhkan pemikiran kita ke depan, karena berbagai aspek sistem energi dan lain-lainnya itu bisa mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan. Mungkin begitu Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Dr. Helmi sudah memberikan jawaban dari pertanyaan Pak Dadang. Ini dicek dulu lagi Pak Dr. Helmi, ini masih ada pertanyaan kayaknya tadi hampir sama pertanyaannya dengan Pak Soleh, karena memang sama-sama cabur dari pencak silat sebenarnya. Tapi yang agak sedikit berbeda karena dari Pak Rahmat Hengki Kanando ini bagaimana kita membuat tes keterampilan sendiri yang mungkin secara nasional acuannya belum ada katanya. Jadi gimana cara mencari tolak ukurnya? Misalnya di cabur pencak silat membuat kecepatan guntingan. Sebenarnya tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Dr. Helmi tadi
bahwa memang harus disesuaikan dengan karakteristik cabur. Jadi kalau karakteristik cabur itu sangat menentukan tes apa yang akan diukur untuk peningkatan keterampilan atlet itu sendiri ya, Dok. Ya. Boleh menambahkan Oke, lagi mungkin, baik, Dokter? terima kasih Pak. Rahmat Hengki Tarnandi. Pak Rahmat. Jadi memang Pak, tes keterampilan itu memang ya tadi buat tes fisik atau keterampilan ataupun sudah ada baku dari IF atau IOCO. Kami membuat ini itu juga tidak sendiri, tapi kami berkonsultasi, berkomunikasi dengan induk organisasi. Selain kami mendapatkan informasi dari penelitian-penelitian jurnal-jurnal yang terbaru atau profiling atlet. Misalkan sekarang silat juara dunia di mana? Nah, itu juga yang harus kita cari, Pak. Nah, contoh seperti hanya panjat ya waktu itu. Panjat itu adalah profiling atlet elitnya itu ada di Indonesia. Nah, itu yang dibikin, Pak. Gitu ya. Itu larinya seperti apa dan sebagainya. Termasuk tadi bagaimana cara buatnya. Itu tadi masalahnya apa, yang mau diukur apa, gitu ya. Dan sebagainya itu ada, itu prosedur meskipun sederhana termasuk penskorannya. Jadi harapan saya kalau saya misalnya bukan orang silat saya kan gitu. Jadi tidak tahu sebetulnya guntingan itu seperti apa. Nah, Bapak dan Ibu lah, hanya prosedurnya yang harus kita jalani bersama. Karakteristiknya tetap. Kami menekankan itu karena setiap cabang olahraga bela diri itu beda-beda karakteristiknya. Apalagi karakteristiknya adalah dengan peraturan yang baru. Misalnya tadi ada bantingan, ada apa di taekwondo. Nah, seperti apa itu lain cerita. Ya, di karate lain cerita dan sebagainya. Jadi harapannya adalah satu adalah Bapak dan Ibu bisa membuat, makanya tadi tugasnya membuat aja Pak, nggak apa-apa. Yang salah itu Pak bukan yang membuat Pak, yang tidak membuat Pak. Tidak. Nah, kami juga membuat pemikiran meskipun dinamis dan butuh koreksi perubahan berpenasa itu. Jadi harapannya setiap cabang olahraga mempunyai Pak bowling Pak, tadi saya tanya apa Pak tekniknya. Nanti poinnya seperti apa, lemparannya seperti apa, itu silakan Pak digali. Bapak dan Ibu punya pengalaman itu yang luar biasa berpuluh-puluh tahun, itu tinggal dicurahkan saja. Dan itu menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan. Ketika itu sifatnya dinamis, akan tetapi itu menjadi salah satu kontribusi Bapak dan Ibu untuk ketika kalaupun ada di IF internasional itu bisa pakai silakan. Nah, dan disesuaikan dengan usia, kemampuan dan sebagainya kita bisa disesuaikan. Mungkin begitu mungkin. Baik. Harapannya tetap aja kepada dulu yang membuat. Siap, terima kasih Bapak Dr. Helmi Firmansyah MPD yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan di luring maupun dari Zoom meeting. Dari moderator sendiri saya mencoba menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan melalui pemaparan materi maupun dari diskusi dan jawaban pertanyaan. Saya menganggap bahwa tes, evaluasi dan pengukuran merupakan 3 komponen penting dalam dunia olahraga yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Melalui ketiganya, pelatih dan tenaga keolahragaan itu dapat mengetahui kondisi awal atlet, menyusun program latihan yang tepat sasaran, memantau perkembangan performa atlet secara objektif, serta membuat keputusan berdasarkan data yang valid dan reliable sesuai dengan tujuan, yaitu meningkatkan kualitas pembinaan olahraga secara menyeluruh dan membantu mencapai prestasi yang optimal. Begitu ya Bapak Ibu. Dengan demikian kegiatan dan pemaparan materi pada hari ini, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kata-kata dan kesalahan dalam memandu acara ini. Semoga kita semua memperoleh manfaat dari kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama ini. Dengan mengakhiri dengan hamdalah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot,
Kami ini patriot olahraga, gigi dalam berjuang di medan.